dibilang geolistrik itu banyak banyak jenisnya. Ada yang phase, ada yang 2D resistivitas, ada yang 3D resistivitas, ada yang IP, ada juga yang self potensial. Nah, kalau yang warna merah itu yang namanya aktif, dan self potential itu pasif. Nah, bedanya aktif sama pasif itu bisa kita tahu dengan cara kita akuisisinya, ngambil datanya. Nah, kalau aktif itu kita melakukan injeksi sesuatu ke dalam tanah. Nah, kalau dalam geolistrik kita nginjekin namanya arus listrik. Nah, sedangkan pasif kita nggak, yang contohnya ini self potensial, kita nggak nginjekin arus lagi. Jadi kita langsung mengukur potensial alami dari batuan-batuan yang di bawah permukaan bumi gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di sini nih, jadi bentukan cara kerja geolistrik biasanya kayak gini nih. Kan biasanya kan kita pakainya 4 elektroda kan. Ada A, B itu buat elektroda arus, MN-nya itu buat elektroda potensial, ya kan. Nah, si elektroda arus ini sebagai perantara buat nginjekin arus ke dalam permukaan tanah. Nah, kalau ada kan, contoh nih. Nah, nih. Jadi kalau kalian lihat di sini, dari si A sama si B itu nginjekin arus, ya kan? Nginjekin arus, masukin arus, menyebarkan ke bawah permukaan. Nah, kalau ada dua arus di sini, bakal akan muncul yang namanya itu beda potensial di sini. Nah, cara mengetahui beda potensialnya itu, besar beda potensialnya itu, kita butuh yang namanya elektroda beda potensial. Nah, nanti akan dilengkapi dengan voltmeter buat mengukur seberapa besar beda potensialnya. Jadi kalau kalian tahu, di elektroda si A sama si B itu ngalirin arus, nanti dimasukkan ke dalam tanah arusnya. Nah, setelah menyebar, nah itu nanti dalam tanah itu nanti akan ada yang namanya beda potensial. Nah, itu bakal diukur si elektroda M sama si N. Jadi si M sama si N ini nggak ngalirin arus ke dalam tanah, cuma ngukur doang beda potensial yang akibat kita ngalirin listrik itu berapa. Gitu. Nah, kayak yang tadi kan kalau kalian biar nggak bingung aja, tadi kan istilahnya itu AB, MN kan. AB buat arus, MN buat potensial. Nah, di sini juga ada juga istilah C1 buat arus, C buat arus, P-nya buat potensial. Jadi C1, C2, C1, P2. Nah, C-nya itu berasal dari bahasa Inggris. Arus itu current. Terus potensial ya potensial. Nah, biar nggak bingung aja gini. Nah, tadi kan cara kerja geolistrik kan udah kan. Nah, sekarang kita tentang konfigurasi. Buat ini aja. Biasanya kan di awal praktikum kan ada sebelum melakukan praktikum ada yang namanya tugas pendahuluan kan. Jadi tugas pendahuluan kalian itu yang ngeresume nanti hasil udah meeting. Ada Gom. Okay. Apa? Udah ada ya? Iya. Oh ya udah, berarti nggak jadi. Berarti nggak ada ya ngeresume ini, Ran? Enggak, tapi besok nggak bakal ada materi lagi post tesnya dari yang dipaparin sekarang. Oh iya. Iya udah. Tadi kan udah tentang cara kerja geolistrik kan? Tentang gimana arus sama potensial bekerja. Nah, kalau kita udah paham gimana cara geolistrik bekerja, sekarang kita ngebahasnya itu konfigurasi. Nah, kalau di konfigurasi di geolistrik itu ada banyak. Ada dipol, ada Wiener aja ada 3 kan. Ada Wiener alpha, beta, gamma. Nah, ada juga Schlumberger, ada juga pol dipol, beda-beda lah pokoknya. Nah, tapi yang paling banyak yang dipakai itu buat konfigurasi satu dimensi atau phase, itu biasanya yang dipakai itu Schlumberger. Itu karena penetrasinya itu lumayan bagus secara vertikal dan juga dekat terhadap lapisan tipis itu. Nah, terus perbedaan antara masing-masing apa sih namanya itu konfigurasi itu apa? Nah, kalau kalian lihat di sini konfigurasi itu beda-beda susunan elektrodanya. Contohnya ini
Ini AB, MN. Jadi arus-arus, potensial-potensial. Nah, contoh yang dipol-dipol nih. Kalau kalian lihat, di sini arus-arus, potensial-potensial, AB, MN. Nah, kalau menurut Lamberti, ini arus, potensial-potensial, baru arus. Beda kan susunannya kan? Nah, nggak cuma itu doang, nggak cuma susunan elektronnya doang. Ada juga yang ininya, cara gerak dari si elektrodanya. Contoh kalau mau memperdalam gimana cara kerja si elektrodanya, tata letaknya gimana. Atau enggak kalau mau dipindahin ke samping sini, gimana cara elektrodanya bergerak gitu. Bakal berbeda-beda setiap konfigurasi. Nah, kalau buat Schlumberger, susunan elektronnya gini nih. A, MN, B. Jadi arus, potensial B. Oke? Ingat ya. Arus, potensial B. Nanti kalau ada post-test ditanya susunan elektroda buat Schlumberger. Kalau nggak tahu, awas nanti ya. Nah, habis itu. Nah, ingat nih, AB itu sama dengan arus, MN itu sama dengan potensial. Oke? Nah, ada juga, jadi tiap konfigurasi itu juga memiliki kedalaman penetrasi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang paling tinggi itu pol-pol kan, 0,9 kali panjang lintasan. Jadi yang paling mempengaruhi kedalaman kita itu panjang lintasannya, atau seberapa panjang nilai A sama lintasan ujung pertama sampai ujung terakhir kabel kita. Jadi itu penentu penetrasinya berapa dalam gitu. Nilai yang terukur di mana gitu. Nah, setelah kita udah bahas cara kerja geolistrik, kita udah bahas konfigurasinya. Nah, sekarang kita ada yang namanya itu datum. Oke. Jadi contohnya gini nih. Kalau kita nginjekin arus kan dari sini kan, dari si C1 atau si C2 atau enggak nama lainnya itu tuh si A sama si B, ya kan? Dari elektroda A atau B, ya kan, elektroda arus. Nginjekin arus kan ke dalam tanah kan? Nginjekin arus ke dalam tanah. Nah, terus si elektropotensialnya itu bakal mengukur beda potensial yang terjadi di tengah-tengah sini, tengah-tengah pengukuran kita. Di sini nih. Di sini nih. Oke. Nah, setelah cara kedua, setelah kayak gini, step keduanya itu ya lebarin ininya. Tadi kan C1-nya di sini nih. Nah, sekarang dipindahin ke sini nih. Dipindah ke sini nih. Dipindah ke sini. Nah. Setelah dipindahin, nanti datumnya itu bakal pindah, atau data yang terukur ini bakal di sini, nggak di sini lagi. Jadi pindah makin dalam dia. Tadi kan nilai yang terukur kan di sini nih. Nah, sekarang makin pindah. Nah, terus pengukuran ketiga kita perlebar lagi si arusnya. Sekarang di sini nih. Nah, sekarang di sini nih. Nanti juga datumnya bakal lebih dalam di sini nih. Jadi semakin kita perluas jarak antara si arus atau si bentangan kita, maka kan semakin memperdalam dari si datum kita. Nah, ini namanya datum. Nah, kemudian yang ini kan ada tingkat-tingkatannya nih, ya kan? Ada tingkat-tingkatannya nih, ada tingkat-tingkatan datumnya nih. Ini disebut layer. Contohnya nih, layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga, ini layer keempat, atau biasa disimbolin pakai N. Oke? Oke, next aja. Nah, ini buat perihal tentang worksheet. Nah, buat worksheet nanti akan ada kosongan ini, MN sama AB per 2. Ini emang nanti di lapangan apakah berubah atau enggak. Tapi kemungkinan besar kita pakai susunannya ya kayak gini. Nanti kalau MN-nya sekian, berarti AB-nya sekian. Tapi enggak menutup kemungkinan nanti kalau nilai potensialnya itu kecil yang terukur, nanti kita bisa ganti-ganti lagi. Enggak sesuai yang di worksheet ini. Oke. Nah, buat nilai yang dapat dari lapangan itu, nilai si I sama si V, ya kan? Tadi kan kita nginjekin arus tuh dari si alat, ya kan? Injekin arus dari si alat melalui kabel dan elektroda arus, dimasukin ke dalam tanah tuh arusnya.
Berarti otomatis si alat itu udah ngitung berapa banyak arus yang dikeluarin atau yang diinjeksiin ke dalam tanah. Otomatis kita udah punya yang namanya nilai si arus. Nah, kemudian kalau udah ada injeksi arus, berarti ada yang namanya beda potensial di dalam bawah permukaan. Nah, menggunakan elektroda potensial kita dapat mengukurnya gitu. Kita dapat mengukur beda potensial yang berada di bawah permukaan tanah. Berarti nilai si P atau si beda potensial kita udah dapat juga. Nah, sekarang sikanya. Nah, sikanya udah tinggal masukin aja. Pi dikali Mn-nya berapa, masukin 0,5. Ya kan, Mn per 2 kan 0,5 dikuadratkan dikurang AB-nya berapa? 1,5 dikuadratkan per 2 kali AB-nya berapa? 1,5. Dah, bla 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 bla. Dah, tulis. Kalau udah dapat nilai K, I sama V, sekarang kita bakal menghitung yang namanya itu row apparent. Tujuan kita ini enggak sih, tujuan kita itu penumpang bawah permukaan. Tapi tujuan kita yang pertama dulu, tujuan kita yang pertama yang ini nih, buat cari yang namanya row apparent. Row apparent ini resistivitas semu kita, oke, bawah permukaan. Nah, caranya itu dengan mengalihkan K dikali V per I. Jadi tinggal ngalihin aja nilai si K tadi yang udah kita hitung, dikalikan sama si arus yang terukur. Dibagi juga arus sama yang si arus yang terukur. Dapat nilai yang di sini. Sini nih, row apparent. Oke. Mungkin buat worksheet itu aja. Nah, buat alatnya nanti besok pagi kita bakal makainya itu Ares, nggak pakai Naniura. Mungkin gambaran bentuknya ya kayak gini nih, bentukan Ares. Terus yang di bawah sini nih ada ini yang namanya switch box. Itu udah nempel sih, udah nempel itu. Nah, habis itu ada yang namanya T-kabel. Terus ada baterai juga. Ada ini ngehubungin main unit kita ke ini ke acu, ke baterai. Terus ada elektroda arus dan potensial. Terus ada 2 gulungan arus nanti. Juga ada gulungan potensial juga, 2 nanti juga. Sama palu, terus colokan nanti buat ngehubungin si main unit sama si kabel gulungan kabel arus, sama 2 lagi buat kabel potensial. Jadi berarti kabel-kabel yang kecil kayak gini ada, ini ada double nih, sorry. Berarti totalnya 2, ada 4. 2 buat colokan kayak gini nih yang kecil-kecil ini nih, ada 4. 2 buat si arus, 2 buat si potensial. Ada juga meteran dan lain-lain. Nah, yang perlu diingat nih, nanti kan udah ngelis PJ masing-masing kan, udah ngelis PJ masing-masing kan. Nah, ini yang paling penting nih, lihat tata letaknya di sekarang. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya itu main unit, ya kan, main unit di sini. Terus ngadapnya itu ke arah sini, ke arah kabel-kabel sini. Jadi nanti sampai guys, halo, bisa dimut juga. Anissa, mute. Oke, lanjut lagi. Jadi, sesampainya nanti kita di lapangan, yang pertama gerak itu nanti si bentangin meteran. Oke? Nanti sesampai di lapangan, jangan ada yang bingung ya. Nanti sesampainya di lapangan, jangan ada yang bingung apa yang harus dilakuin. Jangan. Paham nggak kira-kira? Halo? Paham, Bang. Jadi setiap PJ harus paham apa yang harus dilakuin. Nanti dijelasin di sini ya. Nah, pertama-tama sesampainya di lapangan, si ranger harus udah lihat nih, ada nggak tanaman yang nanti ngehalangin meteran kita, bentangan meteran kita. Oke? Terus bentangin meteran sama si ranger. Kan si ranger kan udah disuruh kan bawa golok kan, nyediain golok. Nah, itu si ranger sekaligus si bentangin meteran kanan kiri dibentangin. Habis itu kalau udah ketemu nanti di tengah bentangan kita, itu yang bawa yang PJ main unit itu langsung ngangkat main unitnya ke tengah-tengah bentangan meteran di titik 0. Oke? Soalnya kan nyeret apa sih namanya itu, nyeret si meterannya itu kan dari tengah tuh, terus ada yang ngulur ke kanan, ada yang ngulur ke kiri, jadi tengah-tengah. Jadi kita pakai 2 meteran.
pusatnya di tengah-tengah, terus ada yang ngulur ke kanan, ada yang ngulur ke kiri. Jadi si main unitnya itu langsung gercep aja, langsung naruh alatnya itu di tengah-tengah bentangan, oke? Habis itu Udah lewat PJ kita. siapin juga kabel-kabel ini, kan ada 2 kabel arus sama 2 kabel potensial. Ini nih gulungan kabel yang ini nih. Nah, kalau bentukannya yang lebih kecil yang ini tapi lebih banyak gulungan kabelnya, itu arus. Itu langsung buat aja di depan si main unit sama 2 kabel si potensial. Oke? Jadi kalau udah si main unit udah gerak, berarti si kabelnya ini udah harus gerak juga. Taruh di depan, tepat di depan, harus dekat. Harus di dekat si main unit kita. Oke? Kalau udah, jangan lupa si PJ baterai. PJ baterai juga harus gercep juga. Ngebawa si baterai ini di samping si main unit, samping kanan. Ada, itu doang sih sebenarnya posisinya. Jadi nanti sesampainya di lapangan dibentangin, dibantu sama ranger. Habis itu PJ-PJ yang lain, alat-alat yang lain itu yang langsung fokus aja ke tengah bentangan kita. Oke? Buat ini naruh main unit kita di tengah bentangan, terus kabel-kabelnya ini dibuat di tengah main unit, terus yang bagian baterai itu di sebelah kanan dari main unit kita. Nanti tinggal gimana cara masangnya. Nah, makin cepat kalian gerak, makin banyak waktu kita. Jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba alatnya, mau lihat-lihat alatnya boleh. Kalau kalian cepat, oke? Kalau mau kalian lambat, berarti kita juga neranginnya itu makanya makin dipercepat gitu. Jadi makin cepat kalian nanti geraknya, makin banyak waktu kalian nanti. Contoh, kalau mau masang kabel-kabel yang kecil-kecil ini nih, atau enggak sambung-sambungan yang lain ke main unit, kalau kalian cepat geraknya, kalian yang nanti yang disuruh buat colokan ini, colokan itu gitu, biar ngerti dikit gitu. Harapannya segitu. Nah, karena berhubungan praktikumnya ini agak makan waktu kan, harapannya itu jam 7 udah pada ready di kampus semua ya. Oke, udah pada di lab semua jam 7 pagi. Nah, lewat dari jam 7.10, kalau ada yang belum nyampe di laboratorium itu ya udah tinggal. Oke? Jadi nggak usah datang ke ini lagi, ke laboratorium lagi, nggak usah. Berarti jam 7 usahain udah datang udah ada di laboratorium. Nah, nanti kan persiapan buat ngambil alat, ngumpulin kalian, terus make APD itu kan butuh waktu tuh, ya kan? Pembagian alat, pemakaian APD itu 10 menit. Berarti kalian estimasi waktunya itu jam 7.10 udah beres semua. Udah ngumpul di depan, udah kumpul bawa alat, pakai APD lengkap. Udah kumpul di depan labtek buat berangkat bareng ke lokasi tujuan. Aman nggak kira-kira? Aman bang. Nah, Aman bang. ya. Jadi inget ya, jam 7:10 udah harus beres semua, tinggal berangkat kita. Nah nanti jam 7:15 udah nyampe di lapangan, udah mulai masang-masang peralatan kita. Oke? Baik bang. Baik. Cuma itu doang sih. Nah, terus gini nih buat cewek-cewek, no problem ya. Kalau kalian mau mau mukul elektron nggak apa-apa. Tinggal minta aja. Sini saya dulu gitu. Kalau enggak, kalau ada yang gini, sama ini nih satu lagi kelupaan. Nah, kalau kalian teratur ya nanti. Kalau kalian teratur kan, semua orang kan juga pengen pakai main unit kan, ya kan? Semua orang pengen juga bukan pakai main unit kan. Nah, harapan saya itu nanti sebagian besar kalian itu pernah megang main unit. Oke? Jadi nanti dua orang nanti bergiliran nanti dipanggil ke dekat main unit. Jadi 2 orang itu bakal ngoperasiin main unitnya gimana. Habis itu ulang ngambil 2 titik, yaudah ganti sama yang lain, ganti lagi 2 orang gitu. Oke? Ngerti nggak kira-kira? Nanti bakal diurutin kok. Jadi 2 orang dulu ngambil 2 titik, udah gantian. Terus dipanggil lagi 2 orang lagi,
gantian biar ngerti kalian cara kerja alatnya itu gimana gitu. Oke? Ya gitu aja sih sebenarnya. Baik, Bang. Ada lagi nggak yang mau ditanyain kira-kira? Ya langsung aja. Sebelumnya izin Bang, perkenalkan nama saya Rehan Caska Rikfari, NIM 122120035. Izin bertanya Bang, berarti untuk besok itu akuisisi kita menggunakan konfigurasi selam bersih ya Bang ya? Iya benar, selam bersih. Pakai alatnya itu pakai Ares. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Izin bertanya Bang. Iya, silakan. Perkenalkan nama saya Steven Silvesta Barat dengan NIM 122 12043. Izin bertanya Bang. Ya. Ini kan saya sebagai PJ Alar Bang. Itu tugas PJ Alar berapa Bang? Oh, pejalat keseluruhan ya? Iya Bang. Pejalat Ran. Untuk pejalat itu kan kamu kan ketua kelas nih. Jadi kamu bertanggung jawab penuh buat ini menanggung jawabi semua alat-alat itu. Semisal nih PJ elektroda. Kan ada juga PJ nih elektroda. Nah, elektrodanya hilang. Jadi yang bertanggung jawab penuh siapa di situ? Ya PJ alat ketua kelas gitu. Sama PJ elektroda. Kurang lebih kerjanya si ketua kelas kayak gitu. Oh, oke baik Kak, terima kasih. Terus nih Bang, saya mau nanya lagi Bang. Ini kan di PJ Ranger tuh masih kurang tuh Bang. Kan PJ Ranger butuh 6 orang, 3 kiri, 3 kanan. Nah, di sini tuh PJ Ranger kanan tuh baru 1 doang Bang. Yang kiri belum terisi. Itu gimana Bang? Apa yang udah pegang PJ, ini ngisi PJ di Ranger juga? Kalau perihal itu nanti nggak apa-apa sih itu. Udah cukup sih. Udah cukup. Kalau melihat dari lapangan kita, kalau ngelihat dari kondisi lapangan kita nggak, 1 Ranger sih udah cukup sebenarnya. Tapi karena kelas kita rame ya udah dibuat aja 6. Oh, Nah, oke untuk Bang. Baik. PJ Ranger itu usahain bawa golok ya, soalnya di beberapa titik itu ada ini putri malu. Jadi terus yang ini yang PJ catat data itu yang worksheet-nya jangan lupa di print satu sama satunya bawa laptop. Jadi selama pengukuran bisa ini ngecek datanya juga bagus atau enggak gitu. Baik, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Halo enggak yang mau ditanya? Ya langsung aja ini nggak usah perkenalan, langsung aja pertanyaannya. Macet Vegas, macet. Macet. Iya, dicat aja. Oh, nanti buat PJ Geologi nanti besok aja. Oke? Besok nanti saya bakal jelasin yang sebenarnya tugas PJ Geologi itu apa. Besok oke? Jadi saran saya itu nanti pas awal-awal PJ Geologi, PJ ini, PJ itu nggak usah mencar-mencar dulu. Lihat dulu, nikmatin dulu nanti gimana cara masang alatnya. Pas ngebuka alatnya, nyalain alatnya, nikmatin dulu, oke? Nanti dilihat dulu caranya. Baru kalau udah mau pengukuran, baru mencar. Ada yang ngurus ini, ada yang ngurus itu, ada yang ngurus ini. Nanti usahain kalian paham apa yang kalian lakuin. Oke? Besok usahain kalian paham apa yang kalian lakuin. Jangan sampai kalian besok akuisisi tapi nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti data apa yang didapat di lapangan. Nggak ngerti apa itu konfigurasi. Nggak ngerti itu fungsi elektroda potensial apa, fungsi elektroda arus apa, itu nggak ngerti. Ya kan? Jadi usahain, kita kan sekarang di lapangan nih, ya kan? Kadang-kadang kan gabut juga dikit kan, gabut juga kan. Nah,
Nanti tanya-tanya aja aspraknya, kalau ada aspraknya tanya aja. Ini kenapa ya Bang gini gini gini. Ini kenapa ya Bang gini gini gini. Nanti jangan harap nilai pertanyaan postes kalian itu gampang-gampang, jangan ya. Jadi habis nanti dari lapangan kita ngukur nih, ya kan, kita ngukur. Nah sekalian di situ nanti aspraknya itu nanti sekalian kadang-kadang ngobrol sama kalian, cerita-cerita sama kalian, ngasih tahu ini itu. Habis dari situ pengukuran udah beres, balik ke lab, sediain kertas, terus postes. Postesnya apa Apa aja, yang Sat? kalian dapat di lapangan gimana? Apa itu resistivitas? Apa yang kalian cari di lapangan? Terus kenapa itu dipindah-pindahin? Konfigurasi. Terus kenapa harus selam bersih? Itu, oke? Jadi kita sekarang praktik, tapi sekaligus kita harus tahu teorinya gimang. Lu ada mulu lah. Jadi harapannya itu nanti kita itu di lapangan sekalian teori. Sumpah. Oke? Iya. Nanti kalau ada asprak-aspraknya tanya aja. Modulan di nggak apa-apa. GCR. Bukan PPT Jangan yang nanti jelasin itu, bukan. ada yang balik tapi nggak tahu habis ngapain, nggak tahu, ya kan? Tadi Ada juga yang kayak gitu terus kan? tadi di mid jelasin dari PPT. Emang nggak dikasih ini GCR? Kasih. Coba sih kirim sih. Kalau ada apa? Oke lah, ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Ada nggak yang dibingungin? Izin bertanya lagi bang. Yuk. Berarti besok nggak usah perlu bawa laptop kan ya bang? Nah, yang bawa laptop itu sih pencatat data. Oke, pencatat data. Minimal kita bawanya itu 2 laptop lah. Oke. Nah, oke, Bang. terus yang ini nanti semua HP dikumpulin aja. Oke. Besok pas akuisisi dikumpulin aja nanti HP-nya. Semua HP dikumpulin. Cukup 2 orang doang yang megang HP, yang sisi dokumentasi. Itu nanti kan buat laporan kalian, itu kan ada yang namanya foto-foto alat sama namanya. Itulah. Nanti bakal dikasih tahu sama Kak Ibrani. Pokoknya kalian harus foto setiap alatnya beserta harus tahu namanya apa. Oke? Itu tugas 2 orang nanti buat moto-moto yang itu. Buat foto-foto alatnya. Nah, selain itu semua HP itu dikumpulin biar kalian fokus dulu, nikmatin gimana caranya akuisisi. Oke? Gimana caranya akuisisi ini itu gitu. Biar nanti habis balik dari situ enggak kosong gitu. Gom. Apa? Mungkin HP-nya nggak usah dikumpul, tapi yang bisa ngeluarin HP itu cuma 2 orang gitu aja. Oke, ya udah. Yeay, nggak dikumpul Kelas, Be. gitu. Oke baik bang. Terus bang ini bang mau nanya bang, kalau misalnya besok nih kami itu ada beberapa kami yang pengen pakai sepatu lapangan tapi yang tuketnya besi. Nah itu bakal mengganggu hasil pengukuran nggak bang? Enggak bakal. Enggak apa-apa, pakai aja. Oke bang, baik terima kasih. Sama ini saran saya itu selain bawa payung boleh. Nah terus ini kalau bisa lengan panjang. Oke, lengan panjang, air minum. Terus kalau bisa kalau ada topi lapangan pakai aja. Oh enggak ya, pakai helm ya. Pakai helm. Berarti lengan panjang aja. Lengan panjang udah cukup sama air minum. Itu aja sih. Nanti buat perlengkapan pribadi. Oke? Ingat, Oke, Bang.